Baik ibu-ibu, kita lanjutkan. Untuk sekarang saya akan memutarkan film pendek ya. Ini tentang merencanakan utang dengan hati-hati. Monggo sami disimak videonipun. Untung saja kita punya kartu Jamkesmas ya nak. Jadi biaya rumah sakit bisa gratis. Ada obat tambahan yang tidak ditanggung Jamkesmas, Bu. Harus kita tebus sendiri. Harganya 400.000 lebih. Hah? Ongkos untuk bawa Agus ke sini juga belum dibayar. Kalau dijumlah semuanya jadi 500 ribuan, Pak. Ya Tuhan, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Apa kita tidak punya tabungan, Bu? Tidak ada, Pak. Tabungan ibu di arisan udah sampai 50 ribu. Tabungan Dewi di sekolah baru habis dipakai bayar uang ujian. Sepertinya kita terpaksa berhutang, Pak. Ibu menyesal pinjam uang ke Bu Raiba. Utang kita yang 500 ribu udah ibu bayar 100 ribu bulan lalu. Tapi kita masih harus store 500 ribu lagi dalam 5 bulan ini. Padahal waktu menyerahkan uangnya, Bu Raiba sudah langsung memotong 50 ribu. Utang kita jadi banyak sekali, Pak. Itu pasti Pak Ceti, Pak. Dia pasti mau nagih utang juga. Berapa utang kita ke Pak Ceti? Cuma 100 ribu, Pak, untuk bayar cicilan utang ke Bu Raiba. Tapi harus lunas dalam 1 minggu. Dan ibu harus taruh 20 ribu setiap minggunya. Ibu belum bayar minggu lalu. Sekarang Pak Ceti udah datang lagi. Bu Lili, mana uangnya? 40.000. Apa nggih? Nyuwun sewu niki kula ngadeg nggih. Pon dipersani filme wau. Kalau sudah dilihat, kira-kira masalah keuangan apa yang dihadapi Ibu Lili tadi? Karena tidak biasa menampung, akhirnya ibu ini harus meminjam ke sana ke sini, harus banyak berhutang. Betul sekali. Jadi, jika kita tidak rutin menabung dan tidak bisa mengendalikan pengeluaran, maka kita akan sering-sering berhutang. Saniki dipersani Blipsatipun dan ngajeng mriki. Jadi sebelum meminjam itu kita harus pikirkan terlebih dahulu. Oke. Ini ada 5 poin. Yang pertama, sebelum meminjam itu kita harus tahu untuk apa kita meminjam. Sebaiknya kita meminjam itu hanya untuk kebutuhan, bukan keinginan, oke? Atau untuk kegiatan produktif. Jadi meminjam itu kalau benar-benar hanya mendesak untuk kebutuhan. Kalau untuk keinginan, misalkan untuk beli HP, untuk beli sepeda motor, itu sebaiknya ditunda dulu. Oke. Terus yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Jadi sebelum kita meminjam uang, itu kita lihat apakah ada tabungan atau tidak. Apakah ada barang-barang yang bisa kita jual terlebih dahulu. Misalkan kalau ada kursi, ada perhiasan, itu bisa kita jual terlebih dahulu daripada meminjam. Oke. Terus yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam?
Ini kita harus menyesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Dihitung juga berdasarkan jumlah pendapatan kita. Jadi dalam meminjam itu kita juga harus menyesuaikan dengan pendapatan kita. Jangan sampai nanti jumlah pinjamannya besar, kita tidak bisa membayar. Nah, itu kita harus menyesuaikan dengan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Terus yang keempat, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman tersebut? Sesuaikan waktu pinjaman dengan pola pendapatan kita. Jadi misalkan pendapatan kita itu tiap bulan, ya kita bisa mengambil pinjaman yang angsurannya tiap bulan. Tapi kalau jumlah penghasilan kita itu misalkan pada waktu musim panen saja, yaitu kita ambil pinjaman yang membayarnya pas waktu panen. Jadi menyesuaikan dengan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Terus yang kelima, kemanakah kita dapat meminjam? Bisa di bank, di koperasi, bisa di tempat yang lain, di arisan juga bisa, nggih. Itu kita bandingkan dan cari tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Kita cari bunganya yang paling rendah. Jadi kita tidak terbebani dengan jumlah pinjaman. Ngoten nggih? Sampun paham? Paham nggih? Terus berikutnya saya akan membacakan cerita nggih niki. Monggo disimak ceritanipun. Judulipun menghitung mahal murahnya utang. Ini kula watakne ceritane. Suatu hari anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit demam berdarah. Ibu Lili membutuhkan uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen sudah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus mencari pinjaman. Nah, sekarang saya minta ibu-ibu untuk mendiskusikan dari cerita tersebut, apakah Ibu Lili boleh mengambil pinjaman? Apakah Ibu Lili itu boleh berutang karena akan digunakan untuk kebutuhan bayar biaya rumah sakit anaknya, si Agus tadi. Jadi kira-kira boleh atau tidak mengambil pinjaman, karena pinjaman tersebut akan digunakan sebagai kebutuhan, bukan keinginan ya. Kalau biaya rumah sakit itu kan kebutuhan. Nah, itu boleh atau tidak, itu silahkan ibu-ibu diskusikan. Paham nggih? Nggih. Sekarang waktunya untuk berdiskusi.